Balai Rehabilitasi Nafza Adiaksa Ayam Tentrem Tulungagung telah diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Balai Pelayanan Pengobatan dan Rehabilitasi bagi pasien penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu berada di Rumah Sakit Umum Dr. Iskak Tulungagung. Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengatakan, pelayanan rehabilitasi nafza di Rumah Sakit Umum Dr. Iskak Tulungagung adalah pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pengobatan dan rehabilitasi nafza secara terpadu dan komprehensif. Keberadaan Balai Rehabilitasi Nafza bertujuan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita nafza, serta membebaskan pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan nafza dari ketergantungan nafza. Dengan Balai Rehabilitasi Nafza ini bisa menjadi pelengkap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bupati juga menambahkan, Balai Rehabilitasi Nafza diharapkan dapat mengurangi dampak negatif bagi generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Balai Rehabilitasi Nafza Adiaksa Ayam Tentrem Tulungagung merupakan hasil kolaborasi positif antara Pemkab dan Kejari Tulungagung. Sebagai Bupati, Marioto berharap kolaborasi positif tersebut bisa terus berlangsung di masa-masa yang akan datang dan bisa berkembang di sektor-sektor lainnya. Dijelaskan, secara geografis Kabupaten Tulungagung berada di wilayah selatan Provinsi Jatim yang mempunyai luas wilayah tidak begitu luas atau besar. Namun, Kabupaten Tulungagung mempunyai fasilitas kesehatan yang bagus yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Iskak yang menjadi rumah sakit rujukan bagi kabupaten sekitar. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Iskak bisa dibilang sudah lengkap karena sudah mempunyai balai perawatan bagi orang dengan HIV/AIDS. Bahkan Rumah Sakit Umum Dr. Iskak adalah satu-satunya rumah sakit di wilayah Jawa Timur Selatan yang menyediakan klinik seruni untuk orang dengan HIV/AIDS yang bisa diakses pasien dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan sekitarnya. Rumah Sakit Umum Dr. Iskak terus berinovasi lagi dengan menyediakan balai rehabilitasi nafza, di samping sudah menyediakan balai perawatan kepada mereka yang terindikasi HIV/AIDS. Slamet Siswanto melaporkan dari Tulungagung. Dinyatakan sebagai korban. Jadi dia pelaku kejahatan menusuk tindak pidana narkotika yang kewenangannya, tetapi setelah kita profile yang misalkan adalah sebagai korban dan ada syarat-syaratnya tentu tidak semua bisa dilakukan penghentian penuntutannya. Prosedurnya jelas, tapi harus dilihat dari riwayat yang bersangkutan, baik kehidupan kesehariannya. Jadi harus diprofile, harus dilihat secara jelas oleh jaksa dan investigator mendatangi rumah yang bersangkutan, terus juga melakukan wawancara dengan aparat setempat dan mulai RT, RW, kelurahan sampai pejabat atau tokoh agama yang ada di lingkungannya. Apabila betul memang dia bukan sebagai residivis, terus kemudian tidak masuk dalam daftar pencarian orang, tidak menjadi bagian dari pengedar narkotika atau menjadi bagian dari sindikat narkotika, maka setelah dilakukan bisa dilakukan bagaimana upayakan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana yang berkaitan tersebut. Jadi disitulah kami berupaya melakukan kegiatan penegakan hukum secara humanis, terutama dari mereka yang tidak punya kemampuan secara finansial. Artinya balai ini hanya dikhususkan untuk mereka yang dihentikan proses penyidikan. Iya, jadi dihentikan proses penuntutannya, Pak. Penyidikan dari teman-teman penyidik sudah dilimpahkan, sudah ada tahap 2, sudah kami terima berkas, kami menerima tersangkanya, kemudian dilakukan penghentian penuntutan dengan menerapkan keadaan administratif karena ajas dan institusi punya kewenangan jaksa yang menentukan apakah suatu perkara bisa atau tidak diteruskan penanganannya. Sejauh ini sudah ada berapa balai rehabilitasi di Kejaksaan Jawa Timur? Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ada 19. Ini yang ke-20 berarti. Efektivitasnya seperti apa? Fasilitasnya? Efektivitas. Nah, yang pertama adalah tentu untuk menghindari adanya overcrowded dari LP, di mana lembaga masyarakat ini sangat luar biasa penuh sesak sehingga
memang yang seharusnya tidak layak dipidana dengan penjara malah dipidanakan penjara, sehingga keluar itu bukan tambah baik, malah dia jadi bagian dari pengedar, dia juga bagian dari orang yang itu melakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Itulah berupaya dengan merehabilitasi ini dengan cara bagaimana mengupayakan menerapkan keadaan tadi, mengembalikan pada keadaan semula. Semula dia bukan sebagai pemakai narkotika. Contoh yang saya sebutkan dalam sambutan saya di Trenggalek, dia hanya menghisap 2 hisapan dari bom milik temannya. Kemudian tertangkap karena temannya memang dalam carian daftar pencarian orang oleh penyidik, di mana sebagai bagian dari pengedar. Jadi itulah di situ bagaimana tindakannya melakukan tindakan perbuatan baru pertama kali dilakukan. Itu syarat utamanya bukan residivis. Ada berapa persen yang direhabilitasi dari total yang masuk ke tahap? Ya, yang tahap 2 yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara sistematik mengenai utama dari penyidik tindakan pasal 127 ya sebagai pengguna, tidak ada kaitannya dengan bagian dari pengedaran. Itu kurang lebih mungkin 15% lah, 15% dari tindakan karena perkaranya juga cukup sedikit ya, rata-rata kenanya 100 tahun satu